Dia ada kaca kan di belakang. Gak usah dilihat. Gak usah dilihat, langsung nyontek. Udah. Udah. Gini kan. Iya. Boleh, serah. Alat tulis. Kalau gitu ngapus bisa deh. Ada di sini, bagian sini. Ada. Ada. Cahaya. Enggak. Bisa tapi dia. Ya. Cahaya. Enggak ada bisa tapi. Dikit lagi. Semutnya aja sih. Cahaya. 10 detik lagi. Semutnya aja. Ayo. 9. Kamera. Iya lagi. Iya lagi. Preview. Preview. Halo teman-teman, selamat datang di Talkshow Perdana Secangkir Cerita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dadang Malewa. Di sini saya sebagai host. Nah, tentunya saya tidak sendirian di sini. Saya bersama rekan saya. Saya Anindya Pradipa. Di sini kita akan membahas mengenai dunia perfilman yang sangat seru tentunya. Sebelum itu kita bakalan ngelihat video biografi dari beberapa narasumber kita yang keren-keren ini nih, teman-teman. Halo teman-teman, nama saya Gilang Ar-Rahman, biasa dipanggil Gilang. Nama aku Litwina Stevi Surbakti, atau teman-teman bisa panggil aku Tepi. Prodi saya Ilmu Komunikasi. Aku berkuliah di Sekolah Tinggi Multimedia jurusan Manajemen Produksi Siaran. Hobi saya videografer dan fotografer. Oh ya, aku di sini itu anak kuliah biasa yang suka perfilman dari aku sejak SMP, dan akhirnya aku beranikan diri untuk keluar kota untuk belajar tentang perfilman dan akhirnya masuk ke MMTC. Di dunia film saya udah ada 3 karya film pendek. Aku di sini itu punya 10 film dan aku punya 1 PH dan juga 1 komunitas. Nah, itu tadi video biografi dari narasumber keren kita. Nah, nggak perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung panggil aja narasumber kita yang pertama, Kak Gilang. Iya, Gilang. Gilang. Oke, Kak Gilang. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Belakangan ini lagi sibuk apa sih? Tentunya sibuk film. Produksi film ya? Ya, produksi film. Oke. Inspirasi dari Kak Gilang ini untuk berkecimpung di dunia perfilman tuh apa sih Kak? Mungkin dari faktor lingkungan atau dari emang diri sendiri gitu pengen? Kalau saya inspirasi sendiri tuh mungkin dari SMA itu udah emang main kamera. Oh, main kamera. Ya, main kamera. Jadi pada saat lulus SMA itu kayak pengen buat film gitu pada saat itu. Tapi belum kesampaian karena belum punya kamera. Situ. Terus alhamdulillah sekarang udah bisa kesampaian begitu. Berarti emang dari SMA itu pas masuk kuliah langsung ambil memang yang berhubungan perfilman gitu ya? Sebenarnya ceritanya panjang. Sebelum masuk ke Amikom ini, saya di UII. Di UII jurusan ekonomi. Cuman gimana ya, nggak masuk pelajarannya jadi nilainya jeblok semua. Terus akhirnya masuk Amikom, alhamdulillah sesuai passion. Kalau boleh tahu jurusan apa tuh Kak? Di Amikom. Di Amikom Ilmu Komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Jadi dapat basic-basicnya gitu ya, Ya, sesuai passion. basic. Kenapa habis masuk habis lulus SMA, kenapa nggak langsung ambil ilmu komunikasi? Kenapa ambil ekonomi dulu? Biasalah anak muda gengsi-gengsian gitu kan. Iya. Pengen ngejar ekonomi, manajemen gitu dulu aku ya. Biar mau megang-megang uang. Ya. Dulu cita-cita mentok di ini, pengusaha. Pengusaha. Padahal passionku sendiri videografer. Videografi. Begitu. Berarti baru masuk di Amikom ya, baru emang benar-benar betul-betul fokus. Ya. Terus buat film pertama kali itu apa? Pertama? Iya. Maksudnya langsung buat film itu langsung itu sebagai pemeran atau sebagai? Dulu cerita awalnya saya bikin film itu pas ini ospek.
Jadi pas ospek ada temen, salah Ya. satu temen ngajak buat gabung di produksi film. Karena aku dari SMA udah penasaran tentang film, jadi aku pengen ikut jadi nyari pengalaman gitu. Nyari pengalaman, ikut, terus nggak tahu kenapa langsung ditunjuk jadi sutradara. Aku kaget, wah, aku kan nggak tahu basic sutradara gimana toh. Terus diajarin pelan-pelan gitu, terus alhamdulillah jadi film pertama. Judulnya Side Day, kalau teman-teman mau lihat ada di YouTube. Dilihat ya teman-teman. Untuk teman-teman yang penasaran mau menonton film pertama ya, Ya. di YouTube. Di YouTube. Di Siapa? YouTube. Channelnya namanya apa? Aku lupa channelnya, soalnya beda PH. Oh. Kebetulan itu film pertama menang di Festival Kalimantan juara 1. Jadi itu prestasi yang Kak Gilang raih selama bikin film tuh itu ya? Juara. Itu festival juara 1 sama Ya. pernah juara nominasi di UNY. Itu tahun berapa Kak? Tahun 2023. Film kedua. Film kedua. Judulnya nggak Fastmate nggak sekolah. Menarik ya, nggak Menarik. fastmate nggak sekolah. Iya. Apalagi sekarang semuanya tentang face metal ya. Iya. Diambil dari ini sih kisah temen sih. Oh, kisah temen. Kisah teman. Ngerengek minta Fastmate. Tapi dikasih juga tuh Jadi face metal-nya. Dikasih Mas Dadang biar sekolah. Oh iya, Iya. buat sekolah. Iya, betul, Iya. betul. Takutnya rusak kan pintunya dipukul-pukul. Dipukul kan? Kan ada itu kan kemarin viral. Nah, untuk problem yang apa yang dialami selama pembuatan film? Kalau problem mungkin di kru, di teknis kru, karena aku bangun PH itu dengan visi PH ku menjadi wadah apa ya, pengalaman gitu. Jadi yang orang-orang baru nol dalam dunia perfilman itu ada di PH ku. Jadi secara teknis, secara kru itu masih belum tahu Belum ada gimana sih pengalaman. cara, ya belum ada pengalaman cara megang kamera gimana, cara penataan lighting gimana. Jadi aku ada tim inti sendiri. Nah di situ ada workshop, sebelum produksi itu ada workshop. Ya. Diajarin gimana cara pegang kamera, gimana cara pegang lighting gitu. Jadi Tapi itu ya bagus. Problemnya itu di teknis kru. Visinya Kak Gilang ini bagus. Maksudnya dia mencari orang-orang yang belum ada pengalaman, Iya, siapa tahu buat- yang mau. Jadi ngerangkul gitu ya. Iya, Iya. merangkul yang belum ada pengalaman gitu. Yang orang mau belajar. Siapa tahu teman-teman yang mau menonton ini mau Ya, gabung mau bisa. ikut produksi film gitu, boleh nih. Oke, terus susah senangnya dalam pembuatan film tuh apa sih Kak Gilang? Susah senengnya, susahnya apa ya? Susahnya capek, senengnya bareng-bareng gitu. Kenal orang baru gitu ya. Orang baru, banyak orang baru, teman-teman baru, relasi banyak, pengalaman Terus juga. susahnya ini nggak kayak ngebagi waktu buat kuliah, terus pembikinan film gitu. Itu juga termasuk sih. Susah ya, bagi waktunya. Apalagi kan kuliahnya, Kak. Kadang makanya aku kalau buat film itu pas liburan. Oh, pas Pas liburan. liburan setelah UAS, kenaikan semester gitu. Biasanya pembuatan film itu berapa bulan sih, Kak? Untuk dari Rata-rata? pra-pro sampai pasca produksinya itu aku biasanya 3 bulan. Oh, 3 bulan. Oh, 3. Lumayan ya. Lumayan. Iya kan tergantung liburnya juga nggak sih? Ya, Kalau misalnya biasanya liburnya cari waktu libur sih. Iya. Nah, Kak, ini boleh nggak ceritain kayak proses dari produksi film itu apa sih? Salah satunya aja. Iya, salah satu Prosesnya film kayak dari gimana? yang Kak Gilang produksi ini, proses produksinya gimana? Kayak mungkin film ini unik kah? Apa gimana sih? Mungkin ini aja yang film menurutku paling wah, bukan paling wah, ya paling wah di viewer. Aku baru pertama kali dapat viewer di atas 10.000. Itu filmku namanya Wati. Judulnya Wati, itu film horor misteri gitu. Menarik ya teman-teman. Film Wati. Wati. Itu Misteri. ada di YouTube Kak Gilang ya? Ada di YouTube, Big N Production namanya. Tuh, dicek ya teman-teman. Teman-teman siapa tahu penasaran mau menonton Wati. Ya, Nah, bisa film dicek Wati. itu di YouTube channel apa tadi? Big N Production. Click and Production. Oke, terima kasih Kak Gilang sharingnya. Nah, ini kita terima kasih Kak Gilang sharingnya sangat keren banget ya Iya, keren cerita-ceritanya. banget ya. Banyak yang
mungkin saya tidak tahu juga, Iya. banyak yang saya dapat juga dari Kak Gilang kayak tentang perfilman gimana. Nah, yang membuat apa sih membuat itu film itu menjadi kayak wah tadi itu apa sih Kak? Kayak mungkin unik. Kalau aku Wati itu dari segi ceritanya. Boleh spill dikit nggak tuh ceritanya Oh, gimana? Apa tahu penonton ini juga kan inti pasti ceritanya penasaran. itu jadi si tokoh utama ini namanya Wati. Ya. Dia sebenarnya udah meninggal. Tapi dari POV penonton itu belum meninggal. Aku juga bingung sih, agak bingung. Jadi dia di awal cerita itu diliatin belum meninggal gitu. Dia tinggal dengan anaknya. Terus pada akhir plot twist-nya pokoknya intinya dia udah meninggal gitu. Berarti filmnya ya, plot twist ya ini ya. Membuat penasaran orang Menarik ya. ya ini filmnya. Ini dia udah meninggal apa belum ini sebenarnya gitu kan. Penonton pasti harus Mungkin bertanya-tanya. lebih lengkapnya boleh dilihat sendiri. Gitu. Siapa tahu. Harusnya penasaran sih. Harus nonton berarti. Iya, harus nonton nih. Nah, itu dia sharing dari Kak Gilang mengenai dunia perfilmannya yang keren. Terus selanjutnya kita juga bakal kedatangan narasumber yang gak kalah keren juga dari Kak Gilang. Kita langsung panggil aja Kak Stevi-nya ke sini. Kak Stevi, silahkan. Oh. Kalian juga. Nah, Kak Stevi. Gimana Ya, Kak ini kabarnya, Kak Stevi. Kak? Puji Tuhan baik, terima kasih. Alhamdulillah baik. Belakangan ini lagi sibuk apa tuh? Untuk belakangan ini lagi ikut praproduksi dari salah satu film adik tingkat kemarin, terus sekarang juga lagi fokus pelayanan untuk persiapan season. Oke. Film ya. Iya, ya film. Season. Film dong. Season. Season. Christmas. Ya, Ya. season Christmas. Oke, Kak, inspirasi dari Kak Stevi ini ada di dunia perfilman. Masuk ke dunia perfilman tuh apa sih? Kalau aku inspirasinya itu awalnya suka sama videografi. Oke. Videografi dan juga fotografi, tapi saat itu aku belum punya kamera dan HP itu masih kentang banget. Dan waktu itu aku suka sama videografi itu sejak aku SD kelas 6, terus mulai belajar pakai HP orang tua, SMP, dan akhirnya SMA punya kamera sendiri. Oh. Terus pertama kali bikin film, produksi film deh, film apa sih Kak? Pertama kali Ambang. Ambang. Ya, Ambang. Jadi itu film yang dari angkatanku, Heeh. angkatanku, dan waktu itu kita kayak semester 1 nyoba, akhirnya yuk kita buat film yuk gitu. Oh, kayak tiba-tiba aja mau buat film. Iya, dengan grup kecil banget gitu. Berapa Ada orang? produsernya. Dua orang? Oh, enggak. Oh, enggak. Enggak dong, dua Kita orang gimana? 15-an orang, dan kita waktu itu di Lipo Mall di atas. Ya. Nah itu ceritanya, kita sebelum dikit ya, ceritanya itu ada dua anak yang dimana salah satunya adalah seorang pembuli dan juga korban gitu. Nah pembuli ini nih punya teman satu geng itu, dan dia tuh sebenarnya kayak ngerasa apa ya, dia tuh ngerasa kayak temanku tuh nggak boleh Dibully. gitu. Ya, Dan bagus akhirnya, sih. dan korban itu tuh mau bunuh diri di situ, tapi nggak beneran bunuh diri. Iya, Melompat cuma dari- settingan ya. Dari itu. di Pomo lah. Wish. Gitu. Dan Untungnya nggak teman-teman jadi lihat. sih. Ya nggak, jangan Kalau jadi jadi, dong. Jangan jadi, tapi itu memang butuh proses karena kita ada sesi nangis. Korbannya ada sesi nangis, di situ kita ngambil ekspresi dia biar dapat kita benar-benar buat dia nangis. Emang bener-bener buat dia nangis? Beneran. Terus ujungnya prank, enggak? Enggak. Enggak dong. Prank kan kayak sekarang kan prank-prank.
Berarti filmnya tuh mengenai bully-bully gitu ya? Iya, bully tapi udah terjadi. Jadi kita ngambil bagian yang mau bunuh dirinya. Oke. Tapi nggak kalau dari Kak Steffi ini genre film kesukaan Kak Steffi ini apa sih? Kalau aku tuh bingung ya masuk ke genre, tapi aku lebih suka dia tuh sebenarnya bukan drama, bukan romantis, tapi aku mau ngambil sisi dari aku bagaimana melihat dunia sih sebenarnya. Jadi genre aku bisa apa aja, tapi inti dari sebuah cerita itu adalah mengangkat kisah seseorang yang bisa membuat orang lain, penonton itu merasa kayak aku punya problem ini dan aku tuh pengen merubah ini. Melihat masalah-masalah yang pernah terjadi di dunia. Inspirasi juga nih. Untuk Kalau film-film lain. dari Kak Gilang ini apa genre film kesukaannya? Genre film kesukaanku Horor horor. mungkin? Oke, Benar. horor. Sesuai sama film ini ya, Iya. Wati ya. Wati. Jadi penasaran beneran aku. Ya, itu harus nonton kali itu. Harus ini. Harus nonton. Sedangkan host aja udah penasaran gitu. Iya, host aja Harusnya penasaran. penonton ini. Penonton juga harus penasaran nih. Ini Nonton tim-tim nih, nonton, kreatif ini. nonton. Nonton. Suara juga. Terus prestasi apa sih Kak yang udah diraih sejauh ini dalam produksi film? Prestasi pertama kali adalah saat setelah yang kita buat ambang, terus Iya. kita buat satu film lagi, kita akhirnya buat satu komunitas. Bukan PH, komunitas. Oh, ada komunitasnya. Ya, jadi di dalam satu angkatan itu akhirnya kita ngebentuk komunitas dan kita buat film pertama adalah kalau tidak salah Sentuh Tanpa Temu. Sentuh tanpa temu. Ya. Berarti Agak dalam pembunuhan ya? itu bahaya tuh. Enggak, tapi justru itu kita mengambil dari sisi yang orang lain tuh mikir kayak ini horor, padahal enggak. Oh iya, karena Bukan judulnya thriller kan juga, judulnya kan kayak horor ini. Oh, enggak. Tapi sentuh tanpa temu itu kayak LDR nggak sih Kak dari? Iya. Aduh. Ya kan? LDR. LDR ini. Ini Tapi tidak berbicara ada kisah romantis ya di Berarti sini. berbicara tentang perasaan yang kita sudah LDR ini. Aduh. Oke. Siapa tahu mau buat tentang film percintaan Iya, juga. ditunggu ini. Waduh, nggak bisa kalau itu nggak bisa. Belum ada pengalaman. Siapa tahu pas buat itu jadi ada pengalaman. Ada pengalaman. Ya, gimana? belum ada. Nah, problem yang dialami selama pembuatan film? Dari seluruh pembuatan film itu ada satu waktu itu pernah dapat kita diberi waktu 1 bulan pembuatan dari pro akhir sama pasca. Itu Ya. waktu itu masuk ke salah satu UKM film di MMTC. Karena aku dari MMTC dan kita dikasih 1 bulan. Kesusahannya memang karena waktunya. Iya, Kenapa? semua. Waktunya. Ya, waktu. Terus persiapan kita harus dan nentuin konsepnya, naskahnya gitu. Itu kita mikirkan sendiri. Terus sampai akhirnya pada saat editing kita berusaha untuk ayo cepat waktu kita sisa 1 hari. Dan itu kita hamin 1 jam baru pengumpulan. Hamin 1 jam. Iya. Kalau enggak kita enggak akan bisa ikut screeningan gitu-gitu. Terus susah senangnya dalam pembuatan film itu apa sih Kak? Susahnya mungkin lebih ke kalau aku dari segi naskah ya. Oh, naskah. Karena naskah itu kalau kita nggak buat secara proper pasti eksekusinya tidak akan proper juga. Iya. Gitu. Terus dari segi budgeting. Ya budgeting ya. Tidak ada Iya. budget, tidak ada produksian. Nggak ada pasti. uang, nggak jalan gitu. Intinya Iya. uang. Intinya uang ini. Intinya uang. Ibaratnya gini, wah. Ya gimana sih Kak Dadang? Gimana? Lu punya duit, Lu punya kuasa. jalan, project. Lu punya Iya. duit, lu punya film. Itu lebih tepat. Lu punya duit, minta 100.000. Boleh pinjam 100? Enggak ada nih. Kalau senang tadi senangnya ya belum ya. Kalau senangnya itu karena aku memang basicnya itu dari SMA nggak ada perfilman sama sekali. Jadi benar-benar kuliah baru turun dan akhirnya belajar kayak film apa, TV apa, radio apa di situ. Walaupun di MMTC itu kita nggak ada belajar film sama sekali. Oh, nggak ada. Nggak ada. Tapi basic dari situ ada TV sama radio yang menjadi pegangan teguh untuk masuk film. Oke. Terus Tapi bisa senang sih. Maksudnya prosesnya kan dari nol gitu kan. Ya, dari Akhirnya nggak tahu kayak apa-apa. terbayar. Bang. Iya. Proses tidak mengkhianati hasil. Manis kata-kata hari ini. Kak Dadang ngeluarin banyak kata-kata ya hari ini ya. Sedikit-sedikit sih. Sedikit Aduh, tipis-tipis lah. Oke. tipis-tipis aja sih. Lanjut ya Kak Dadang. Ya. Salah satu film produksi dari Kak Steffi ini bisa diceritain dikit nggak proses produksinya tuh gimana? Yang paling seru dan paling minim harinya itu adalah nama filmnya The Bledok. The Bledok. Ya. Di Bledok. Iya. Apalagi itu The artinya? Bledok itu yang tadi aku sampaikan persiapan kita 1 bulan saja.
Oh, yang kembali kayak tadi lagi tuh ya? Iya, karena itu paling seru, kita dikejar sama waktu, budgetingnya kurang, dan produser harus nombok. Karena kan produser. alatnya itu banyak, kita waktu itu nggak tidur 2 hari, produksinya 2 hari, dan itu kita ngumpul 7 April, kita baru syutingnya itu tanggal 31 sama 2 April. Jadi Berarti nggak well semuanya prepare harus gitu ya? kerja tuh. Iya, prepare-nya harus cepet, karena yang paling susahnya adalah kita bawa orang dari luar, dan itu butuh proses untuk bisa membangun ekspresi gitu. Nah, di saat produksi ada salah satu pemain kami yang kecelakaan. Gitu, kecelakaan, dan dia nggak sanggup buat lanjutin. Sebenarnya dia mau, cuman Iya. memang dengan kondisi dia, dan dia itu adegannya lumayan juga, jadi ya akhirnya ngambil dari salah satu kru yang sepertinya cocok kita pakai dia buat untuk Tiba-tiba, tapi yang krunya mau juga? mau, dan yaudah dia belajar di situ, langsung kita syuting di Langsung hari eksekusi Sabtu. ya? Ya, Satset, benar, karena dia satset. udah ngeliat prosesnya gimana juga. Iya sih. Padahal dia bukan kru utama, tapi yaudah kita tarik sebagai talent utama. Oke. Terus yang buat film The Blood Dogs ya? Ya, The Blood Dogs itu unik menurut Kak Stevi apa sih? kita itu nggak ada kepikiran sebenarnya mau ngambil apa ya, judul ini, cerita ini, cuman karena kita dapat dari hasil undi, dan waktu itu kita kalau nggak salah dapatnya thriller horor yang agak kesana gitu, tapi aku lupa waktu itu dapatnya apa. Tapi dari situ kita coba untuk belajar eksekusi, bagaimana kita buat naskah dalam waktu 5 hari saja. 5 hari Itu saja. paling seru. Emang kalau buat naskah itu emang berapa Tergantung butuh hari? ini sih, scriptwriternya butuh berapa gitu, dan tergantung produsernya kasih waktu sama dia berapa. Dan kebetulan produsernya di sini saya kasih 5 hari gitu, karena setelah itu kita harus nyari talentnya, kita harus siapkan drive finalnya, sampai nanti produksi itu kita nggak pada saat editing itu pas waktunya finishingnya gitu. Gimana sih Kak biar dapat belajar biar ekspresi itu kayak ekspresi sedih, senang, Iya. Itu Mau dong diajarin nih Iya. coba. Aduh, gimana ya? atau bisa dipakai untuk berbohong? Ini harus tanya sutradaranya deh. Gitu. Soalnya aku selama ini emang nggak pernah jadi sutradara, produser, Astrada itu pernah. Cuman dari yang pengalaman aku pernah sebagai Astrada itu adalah dia harus memikirkan hal sedih kalau misalnya mau sedih. Tapi kalau misalnya dia mau marah, dia harus pikirkan hal yang dia benci. Gitu, benci banget di dalam lubuk hati dia. Aku coba ya Kak Dadang ya. Yang, bikin aku takutnya ini Kak Anin orang yang nggak enakan mau marah itu gimana? Dia mau, aduh diingat lagi hal-hal baiknya, nggak bisa marah deh, nggak jadi. Tapi itu tantangan sih untuk Ya, itu buat tantangan untuk sih. seorang talent ya. Tantangan. Tantangan. Terserah ya. Ada pertanyaan dari Kak Anin Tapi mungkin? aku masih penasaran loh, gimana sih buat ngebentuk ekspresinya itu? Gitu. Misal aku Dicontohin pengen, banget nih. iya, Ya bisa. pengen aja. dapat ekspresi yang sedih atau ekspresi yang marah gitu. Apa di ini aja disuruh potong bawang? Iya, iris bawang gitu, merah. Kak. Itu salah satu bisa. Oh itu bisa. Bisa. Cuman harus ada bawangnya. Kalau nggak ada Iya bawangnya sih. nggak bisa. Kalau kamu Kak Anin bisa langsung cabe mungkin langsung. Itu nangis segukut. Kayaknya nggak kelihatan Kayaknya sih bisa itu ya. blur sih itu. Kalau Kak Gilang gimana coba? Menurut Kakak untuk membentuk udah ekspresi pengalaman yang juga. Siapa tahu nih. ekspresi yang mantap banget gitu gimana buat ekspresi? Kalau saya sebagai director Iya. ngedirect talent buat ngerasa sedih, ngerasa senang itu biasanya aku kasih satu ruangan biar dia masuk dulu. Bener kata Kak Stevi ya, buat dia ngerasa apa ya, sedih gimana caranya, mungkin nginget masa lalunya ya kan. Biasanya tak masukin satu ruangan, tak matiin lampunya, tak tutup, biarin dia ngerenung sendiri. Kalau udah siap nanti keluar gitu, biasanya gitu. Ngerinya kesurupan ya Kak Dadang ya? Oh, jangan sampai. Kalau orang yang suka bercanda ya dia bicara sendiri bercanda. Tol, kenapa nangis nih? Padahal gelap, kenapa kamu nangis ya? Itu bahaya itu. Ini ciri-ciri yang nggak bisa nih buat ekspresi. Iya, kayaknya nggak bisa Nggak bisa saya. dia. Ini kayaknya ekspresinya senang terus ini. Iya harus senang terus. Ceria terus. Harus ceria. Teman-teman nggak boleh sedih-sedih. Kecuali Jadi ya cocok jadi talent. humor ya. Jadi humor. film bentar. Semuanya sih. Iya, yang sedih-sedih aku ketawa aja. Gitu. Jadi nggak ada milih-milih. Nggak ada milih. Mau horor, yang lucu-lucu, Terabas semua ya. terabas. Kak Stevi pernah produksi film horor nggak sih? Horor ini di Beledok itu. Oh, The Blood Dogs itu film Iya. horor. Karena kita itu banyak ya, selama 2 hari itu kita banyak ke tempat-tempat yang gelap juga. Dan salah satu gudang itu ya pernah diproduksi film Sacilat, itu film kedua di komunitasku, dan
nggak tahu itu ada cerita horor dan aku nggak mau pernah dengar cerita dari mereka. Tapi pernah sih ngeliat. Lebih milih nggak tahu aja ya? Ya tahu aja, nggak mau dirasain. Takut. Takut. Soalnya gelap dan itu kita produksian itu dari jam 12 malam sampai pagi. 12 malam. Ya. Pernah nggak talentnya kayak kesurupan gitu? Enggak pernah. Kalau horor-horor dari Kak Gilang sendiri? Oh, kemarin pas film Wati, Iya. salah satu talentku yang jadi kalau di karakter namanya Santi. Dia ngerasa, Ngerasa apa dia tuh? emang bisa lihat, dia emang bisa ngerasain Kalau feeling, ada makhluk ada halus. sesuatu di sana. Jadi pas mau syuting, mau aku bilang action, dia ntar kamar mandi dulu, muntah dia. Muntah, habis itu dia lemes, aku kasih waktu break dulu semua. Di situ semua kru merinding toh. Iya. Diem semua itu. Wah, aku sekarang merinding juga. Iya, aku juga merinding. Tapi Semua takutnya kru itu diem. semuanya enggak semuanya. Oh enggak, kan? satu talent itu aja. Gitu. Aku kasih waktu break dulu. Gitu. Karena biasanya kalau setannya nggak mampu ini masuk, masuk lagi ke satu, Iya. pindah-pindah dia. Yang ini nggak bisa, pindah ini deh. Iya, Nggak bisa, ini pindah parah ini nggak Parah, bisa. nggak bisa dimasukin. Yang lain lagi. Sebenarnya ada kisah mistis di balik filmku. Apa? Wah. Boleh ceritain nggak? Gimana tuh? Di judul filmku kan namanya Wati. Iya. Rumah yang buat produksi itu punya Pak Deku. Pak Deku punya istri namanya Budewati juga. Sebulan setelah syuting beliau meninggal. Terus aku punya om di sana tahlilan. Ada ngerasa ada orang nangis di belakang gitu. Omku juga bisa lihat. Dia tanya ke sosok di belakangnya itu, namanya siapa? Ngakunya namanya Wati. Wati pas omku lihat belakang, bener itu sosok budeku. Sosok budeku. Ya ada keterkaitan mungkin ya, nggak tahu. Udah gitu aja. Sebenarnya masih panjang ceritanya, cuman aku nggak enak Di-spill aja. Iya. Biar penasaran. Biar Nonton penasaran. Wati lagi. Iya, nonton Wati lagi. Nonton Wati. Dibilangin nonton Wati. Penasaran aku sama Wati nih. Boleh ditonton. Apa kita di sini nobar Wati aja kali ya? Ayo. Karena di Ada tiga di belakang. Wati. Apa aja sih Kak? Mungkin dari Kak Steph atau Kak Gilang, filmnya apa aja Aku sih? dulu deh. Ya, Aku dari dulu, Kak oke. film pertama Laki sampai dulu, sekarang. laki dulu. Oke, film pertamaku di tahun 2022 itu Side Die. Saya di situ sebagai sutradara. Ya. Itu film tentang mental health. Terus film kedua ada Gak Fastmate Gak Sekolah. Itu bergenre komedi drama. Itu saya sebagai sutradara juga. Terus film ketiga ada Wati, horor. Itu saya sebagai sutradara juga. Berarti jadi sutradara terus nih Mas. Terus Kak Gilang. sekarang kemarin baru ini sekarang masa pasca produksi, judulnya Tuntas. Itu apa ya? Apa namanya? Thriller action gitu. Saya juga di situ sebagai sutradara, sebagai DOP juga, karena kru terbatas gitu aja. Terus yang jalan sekarang masih Prapro dengan judul Jito itu dengan genre romance. Saya sebagai sutradara juga di situ. Untuk Kak Steph. Kalau aku Oh, Steffi. Iya dong, Steph. apa Steph. apa. Panggil itu lebih enak. Oh, banget. Steph. Kalau aku pertama itu the one and only adalah Ambang. Jadi Ambang itu tahun 2022 Agustus atau enggak Oktober. Agustus Oktober gitu. Terus yang kedua itu Terlambat. Terlambat itu ya tentang guru dan Yang terlambat? seorang. Ya enggak. Oh, Ada kirain guru anak itu yang terlambat. memang punya keterbatasan terhadap kakinya. Dia sebenarnya pincang lah dalam arti Yeah. jeleknya, dan itu dia sering terlambat. Nah teman-temannya awalnya dia nggak mau untuk membantunya, tapi pada akhirnya setelah guru tersebut ngasih tahu bahwa kita harus membantu orang-orang yang membutuhkan, ya pada akhirnya di akhir film itu teman-temannya ngebantu si anak ini gitu. Itu Terlambat teman-teman, itu bisa nonton di Instagramnya Maprod22 ya. Tonton. Tonton guys. Nonton pokoknya. Yang ketiga itu film pertama komunitas Santu Tanpa Temu Semu. Gimana? Semu, Yang singkatnya itu Semu. Oh. Tapi thriller panjangnya tadi ya. ya enggak thriller juga sih, itu kayak itu sebenarnya diangkat dari kita itu ikut lomba tentang sosial media, terutama
TikTok ya, maaf ya tak sebutin ya. nggak apa-apa. TikTok. Nggak apa-apa. Nah TikTok ini karena kita sering, terutama cewek main TikTok dan yang nonton tuh bukan hanya cewek aja, Iya. cowok Iya, gitu. cowok. Makanya di situ kita mengilustrasikan para penonton itu adalah penari. Jadi ada rajanya, ada para penarinya di situ. Nah itu teman-teman bisa nonton di YouTube-nya Fana Nirwana Studio. Jangan lupa nonton ya. Jangan lupa nonton lagi. Oke. Nonton ya pokoknya. Terus selanjutnya ada Sacilat, itu tentang seorang geng ada motor. kayak geng kelahi gitu. Jadi ada geng 1 sama geng 2 itu kelahi gara-gara ada salah satu personil gengnya itu yang disekap. Jadi kalau teman-teman nonton ya sama ya di Fana Nirwana Studio, itu teman-teman nonton nanti ada satu personil yang dia digantung di atas. Digantung, di palanya di bawah, kakinya di atas. Itu beneran tapi? Beneran. Nanti ada fotonya. Gak pusing dia itu. Digantung gitu. Awalnya tuh takut ya, karena takutnya kan kepala duluan dan itu tangannya Iya sih. diikat. Iya, Tangannya jatuh. diikat dan kita tuh nggak Bayangin dia tuh dia lihat ke bawah. Tapi aman. aman karena itu Aman. kita setelah tag berkali-kali itu langsung dipegang, langsung pada lari semua. Gak ada yang bercanda kan? Nggak ada. Nggak usah ditahan ya, nggak usah. Jangan ada. bercanda dong, nyawa. Karena itu Jahat sudah itu. mainnya kepala itu berapa sentimeter lagi udah kena bawahnya itu. Mas. Tangannya diikat gini atau di belakang? Di belakang. Di belakang terus kakinya juga awalnya dikasih isolasi buat menahannya, buat ini apa sih celananya, terus baru diikat. Kirain diikat gini. Oh enggak. Wih, Benar-benar itu di belakangnya. di belakang ya. Iya. Ngeri Cuma ya? awalnya sempat takut kan kayak, aduh kuat nggak ya? Soalnya kita di atas itu bukan pakai kayu, cuman pakai kayak semacam kayak seng warna silver itu. Iya. Nah itu cuma satu tumpuan itu doang. Cuma itu doang Jadi tumpuan. diikat, kita pakai tangga ngikat, terus akhirnya temannya itu diangkat pakai tangga, terus kita pelan-pelan nurunin dia, kita terbalikkan dia terus baru di ini. Tapi tetap ada yang di bawah. Nah itu salah satu film yang enak tapi menakutkan. Dalam satu hari aja. 12 jam sih sebenarnya itu syutingannya. Nggak sampai 12 12. jam. Itu Nggak- untuk nggak sampai. Lumik Sopi itu. Terus selanjutnya itu TA dari salah satu cutting, bisa nonton di Vixi juga. Itu tuh lewat tengah malam, horor juga sih. Horor. Aku juga belum Banyak nonton horor ya. belum nonton hasil, tapi di situ aku diajak sama Mas Riza Palevi. Mas Riza. Aku diajak buat untuk ya dosen kami kok mau nggak salah sama MMTC. Nah Iya, itu dosen dia apa? ngajakin buat ayo buat jadi kleper dan juga skripkon. Itu pertama kalinya megang kleper skripkon itu pertama kali. Karena Gemeter selama nggak? ini Gemeter. gemeter dua soalnya Oh, waktu itu. dua. Karena aku sama ini produser sama Astrada, cuman dua itu yang Belum megang. makan kayaknya kakaknya. Waduh, Gemeter. terus syutingannya belum makan ya? dari Iya. pagi soalnya kita. Dari pagi sampai jam 2 malam. Tuh, terus Sehari doang. ya sehari tapi tetap kejar gitu karena ya penyewaan alat tuh kayak katanya sih cuman sehari tapi ya tetap kita harus ngejar waktu juga gitu. Itu sih sisanya banyak ya tapi nggak terpikirkan di otak. Ya, itu Ini beberapa banyak ya film dari ya Kak yang pernah Kak Stevi produksi. Oke, terima kasih Ya. Kak Stevi Nah. dan Kak Gilang. Kayak gila. Hah? Sangat seru ya pembahasan mengenai film-film ini. Ya seru ya dari pengalaman-pengalaman dari Kak Steph sama Kak Gilang. Kalian harus nantikan episode selanjutnya. Nah, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Ini segmennya bakal seru banget. Penasaran nggak nih Kak Stevi sama Apa Kak tuh? Gilang? Penasaran? Nah ini ada yang dibuat oleh tim kreatif. Nggak tahu ini game. Oke, kita lanjut ke segmen yang lebih seru setelah iklan. Dadah. Oke, kembali lagi di segmen yang ditunggu-tunggu. Tentunya ini sangat seru dong. Nah, tapi sebelum kita masuk ke segmen yang seru ini, ada pertanyaan nih buat Kak Gilang sama Kak Stevi. Ini pertanyaannya dijawab bersama ya? Iya, jawab bersama dong. Langsung Jadi- spontan, Mbak. Langsung sama dua suara. Enggak dong, Oh, dong. satu-satu dulu. Dari Kak Stevi dulu kali ya. Iya. Oke, pertanyaannya tuh kesan dan pesan untuk penonton yang pengen berkecimpung di dunia perfilman tuh apa? Kesan-pesannya. Kesan-pesannya pokoknya
jangan pernah takut untuk mencoba, sekalipun kamu emang nggak punya basic dalam hal dunia perfilman, belajar secara otodidak dan semangat tentunya itu. Intinya ya semangat Konsisten. dan konsisten. Karena ya dari nol aja bisa. Contohnya si kakak berdua ini kan dari nol. Nih. Buat Kak Gilang apa pesan-pesannya? Pesan dari saya untuk sineas Indonesia, niat. Yang pertama niat, yang kedua semangat. Tetap Yang semangat. enggak. Ya memang Betul. harus semangat ya. Iya, intinya semangat. Ya walaupun kalau biar niat juga kalau nggak semangat Iya. sia-sia. Bagus dong ya. Iya. Oke. Ini Intinya yang paling semangat. ditunggu nggak sih Kak? Iya. Apa tuh? Ini Jadi ini yang terakhir tuh ada sesi games. dari tim kreatif Ya dari ini. tim kreatif kita. Tolong ya. Action. Yanto. Oke ini Ya, tuh tangannya bagus ya. gini Kak. Jadi di sini ada 4 apa yang namanya Kak? Tebak-tebakan Iya, gambar ya. Ada 4 tebak-tebakan. Nanti narasumber harus menebak nih di gambar ini tuh apa. Oke. Dimulai dari siapa dulu? Ini hadapnya gimana? Sini. Hadap sana boleh. Oh iya, seru. Ya, Semangat ya, makan. Oke. Mau dari siapa? Boleh sweet deh. Shoot game. Nggak boleh. Ketuaan ya. Boleh. Siapa dulu? Berarti gimana? Siapa yang kalah? Saya. Yang kalah berarti yang nebak dulu. Oke. Berarti ditebak. Iya. Iya. Oh iya betul. Tunjukin Kembali, dulu kembali. kamera, Kak. Tunjukin. Nah, ayo. Sudah. Udah. Udah. Hewan. Bukan. Hewan. Yang pasti buat syutingan. Pasti. Pasti buat Ya, syutingan. ya. Audio. Bukan. Bagian kamera. Bukan. Bagian Harusnya lighting. bisa. Ya. Ayo dikit lagi. Godok. Bukan. Nggak sebut merek ya ini. Enggak. Sebut merek enggak ya? Sebut merek. Gimana tim kreatif Gimana Yanto? nih? Gimana nih? Jangan sebut merah. Jangan sebut sebut merah. merek. Boleh. Apa ya? Lighting tuh banyak loh sebenarnya. Lighting, kamera, lighting. Lightning berarti. Ya Iya, udah. bener. Iya, berarti dulu. Oke. Satu. Ternyata kakaknya ini. Ternyata. Iya. Ya, kalau lighting ya Suhu ya ternyata ini hafal ya semuanya. Oke, selanjutnya berarti Ini berarti. tunjukin dulu ke Nah, kamera, balik. Kak. Ya aman. Oke. Lihat. Aplikasi. Ini. Kamera, Tidak. tripod, Topsis. Ayo. Talent enggak? ada Waduh, cahaya, talent. cahaya. Tidak. Set cahaya keluar. Editor nanti ya. Nanti ya, ada nanti cahaya. ya. Bentar ya. Bukan di bagian kamera. 10 detik lagi. Bisa jadi. 9. Bagian dalam bisa jadi. Lensa. 8. Tidak. 3, 2, 3. Fokus bulan. Tidak. 1. Tetap. Boleh lihat nih. Boleh. Oh, Jauh ya. Apa tuh? Apa nih? Apa tuh Oh, namanya? Clever. Waduh. Temannya kamera. Lanjut. Oh, teman. Lanjut. Berarti ini Semuanya. berarti ini siapa lagi? Kasih step lagi. Oke. Step by step. Terbalik. Enggak. Ah, Udah. benar. Nah, Benar. teman. Nah, udah lihat? Udah ya, udah ya. Udah. ayo. Divisi kamera, Bukan. divisi lighting, Bukan. audio, Yes. ceremony. Bukan. Aduh. Belalang kan. Bukan. Aduh, enggak lagi. Kliwon. Bukan. Apa ya ini? Susah nih. 9. Bukan. 5. Wah, susah banget ini. Gak kepikiran nih, benar. Waduh. Auto. Ada, udah. Mixer. Iya apa ini Bisa putar-putar ya ini? mixer bisa ya. Oke. Oke, lanjut ya. Lanjut. Lahir nih. Di sini hostnya harus main ya. Oh iya. Lahir dong. Harus main nih. Udah. Oke. Balik nggak? Enggak. Enggak aman. Agak Isi lightning, Enggak. isi kamera, Iya, masuk. kaki 3. Kaki tiga. Waduh kaki tiga. Tripod maksudnya. Hewan kayaknya. Ya. Apa ini kaki 3? Kaki tiga, kakinya Badan. emang ada tiga, iya tiga. Tripod. Tidak.
Ayo, kaki 3 badak. Badak kaki 3. Giginya 5. Nyamuk, cakung 6. Jenis tripod. 5. Masih seperti itu tapi 3, 2, 1. Itu sulit ini. Oh. Kakinya 3 kan? Salah. Tidak salah. Kalau dikunci 1. Ternyata dimenangkan oleh Kakak Steph. Tapi tidak seru kalau bosnya nggak main. Waduh. Aduh, main. Bosnya main. Masalah ya kita nggak tahu ini. Yanto. 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 Oh iya. Teng teng teng. Nah. Nggak pakai yang ini aja. Oh nggak boleh, nggak boleh. Sudah. Oke. Yuk Bingsut. Silahkan. Harus ini. Sekarang narasumbernya ambil alih. Oke, silakan Bingsut. Wih, 2-1, kalah dia. Dia kalau jarinya digunting kalah dia. Apa? Batu gunting kertas. Oke, saya menang lagi. Bisa lebih Batu bagus. gunting kertas. Nah, Oke, nggak, iya. kayak yang nebak kan? Silakan. Oke. Kembali kah? Aman. Ya. Ayo, nebak. Kamera, Bukan, cahaya, bukan dong. ada kakinya. Ayo. Enggak ada kakinya. 5, Wah, 4, kotak ya, kotak. 3, Kotak. 2. Oh cepat. Kok cepet? Apa itu? Apa ini namanya? Seremoni. Audio. Oh ya, ini. Iya. Berarti yang ngambil saya ya. Ya. Iya, sudah. Oke. Oh. Oh. Sudah dipakai dong. Sudah dipakai. Jangan di Kembali. Kembali. Tunjukin dulu. Gampang ini. teman-temannya. Dia ada kaca kan di belakang. Gak usah dia. Gak usah dilihat, langsung nyontek. Udah. Udah. Ya. Gini kan. Iya, iya. Boleh serah. Alat tulis. Kalau Ya. gitu ngapus bisa deh. Ada di sini, bagian sini. Ada. Ada. Cahaya. Enggak. Bisa tapi dia. Ya. Cahaya. Ada susah tadi. dikit lagi. Semutnya aja sih. Cahaya. 10 detik lagi. Semutnya aja. Eh, 9. kamera. Iya lagi. Iya lagi. Ayo. Satu kosong ya. Ini ya. Ini mana sih? Belum. Ya. Oh ada 5. Balik. Betul. Betul. Ada di sini. Ada. Bercahaya. Enggak. Punya kaki. Iya. 3. Ayo. Satu sama. Tidak bisa, harus saya menang ini. Ini tenang masih ada 2 nih. Tuan. Oke. Kembali. Terbalik. Wah, di mana-mana ada nih. Aduh. Tunjukin dulu. Oh, tunjukin dulu. Nih, Bisa ini, yuk. Yuk. besar, Bisa yuk. Lumayan. kecil, Enggak juga. sedang, Ya. seremoni. Enggak, kamu udah tadi. Oh, udah tadi. Oh, udah semua tadi. Cahaya. Iya. Ya. Lighting. Enggak. Ada di sini tapi. Enggak. Waduh. Enggak. Nggak bisa skip ganti. Enggak. Ayo 10 detik Gelas. lagi. Mik. Enggak. Ayo, lagi apa? Ya. 7. Gede. 6. Salon. Tapi ada di salon ada. Iya kan? Di salon ada ini. Salon. Itu yang DJ tadi itu. 1. Ya, satu sama nih. Ini pembuktian. Ya, silakan. Balik. Aman. Apa namanya ini? Aman. Ayo. Bercahaya. Ini enggak cahaya. nggak? Saya enggak. Oh, enggak. Percaya enggak? Kotak. Enggak. Bulat. Ya. Ya. 4, 3. Ada hubungannya sama cahaya? Ada. Tahu aku. 5. Langsung dapat. Kalau ditekuk susah. 4. Iya. Ya. Jadi 4, 3. Cahaya. Ayo. Namanya apa ya? Ya, 3. Biar nggak pecah. Ya, 1. Ya, imbang. Yeay.
reflektor. Itu Reflektor maksudnya. terus ada Nah, itu juga maksudku tadi, Yang guys. menang siapa dong hari ini? Aku. ah seri Seri. Aku dong. Ya, Wah, udah. Saya aja yang menang, gimana? Yanto Yanto, kalau Yanto. Terima kasih. Yeay. Jadi itu ya, seru banget ya. Sangat seru ya. seru Seru sekali. Nebak-nebak, apalagi kita yang nggak tahu tentang ini. Kayak tadi Kak Anin tahu tapi namanya yang nggak tahu. Iya, tahu aja tapi gitu deh pokoknya. Ya. Gitu. Iya, tahu aja ya, tapi nggak tahu pokoknya. Intinya itu aja lah. Ya itu deh. Ya. Susah. Susah banget sih. Aduh, tolong. Jadi makasih buat teman-teman yang udah nonton talk show dari Secangkir kita, yang nonton dari awal sampai selesai. Semoga pesan dari para narasumbernya tersampaikan ke Tersampaikan. kalian. Terus semoga menghibur kalian juga. Apalagi tadi kita main games kan. Iya. Orang yang nonton tolong hostnya nggak tahu lagi. Pintar kita. Iya sebenarnya Sebenarnya. kalau belajar cuman malas aja. Malas aja. Betul. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa buat like, terus komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian video ini. Saya Adinja Pradipa. Terima kasih. Saya Dadang Malewa. Oke. Dan narasumber kita Kak Ini Steffi. narasumber kita. Terima kasih sudah menonton talk show Secangkir Cerita. Dadah. dadah